Materi pokok kita kali ini mengacu pada kompetensi dasar 3.6 menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen, 4.6 menuangkan gagasan atau pengalaman ke dalam cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Sementara untuk indikator pembelajarannya, diharapkan nantinya siswa mampu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen, dan siswa mampu menuangkan gagasan atau pengalaman dalam bentuk cerita pendek. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari materi pokok ini, perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dan tujuan dari cerita pendek itu sendiri. Nah, cerita pendek adalah karya prosa yang bersifat naratif fiktif, dan tujuan cerpen itu adalah mengungkapkan gagasan guna menghibur si pembaca. Sudah paham kan apa yang dimaksud dengan teks cerpen atau teks cerita pendek? Nah, sekarang kita pelajari struktur dari teks cerpen. Adapun struktur dari teks cerpen terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, abstrak, inti atau ringkasan dari cerita pendek yang menyajikan gambaran awal gagasan cerita. Yang kedua, orientasi berkaitan dengan suasana, waktu, dan tempat yang berkaitan dengan alur cerita cerpen. Yang ketiga, komplikasi merupakan urutan peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan sebab akibat. Yang keempat, evaluasi adalah konflik yang mengarah ke klimaks. Yang kelima, resolusi, di mana pengarang mulai memberi solusi yang dialami oleh si tokoh. Dan yang terakhir, koda, merupakan bagian yang menjelaskan nilai-nilai atau pelajaran yang dapat dipetik dari cerpen tersebut. Sebagai panduan, untuk menulis sebuah karya sastra, alangkah lebih baik kita pelajari terlebih dahulu unsur-unsur pembangun dalam sebuah karya sastra, yang terdiri dari dua hal, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah karya sastra termasuklah itu cerita pendek, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tema merupakan ide atau gagasan dasar. Yang kedua, tokoh pelaku cerita memiliki karakter tertentu. Kemudian alur merupakan urutan dari jalan cerita. Yang keempat, latar mengacu pada waktu, tempat, dan suasana yang tergambar dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang merupakan strategi yang digunakan untuk menyampaikan ceritanya. Yang keenam, gaya bahasa adalah ciri khas pengarang dalam menyampaikan tulisannya. Dan yang terakhir, amanat merupakan pesan moral yang dapat diambil dari cerpen tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik yang biasanya memengaruhi sebuah karya sastra termasuklah itu cerpen pula ya. Nah, terdiri dari tiga hal. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Jadi hal ini berkenaan dengan faktor lingkungan masyarakat sekitar yang memengaruhi pengarang dalam membuat sebuah cerpen. Yang kedua, latar belakang penulis itu sendiri, yakni salah satu faktor yang berasal dari dalam diri penulis yang mendorong penulis untuk membuat sebuah cerpen. Yang ketiga, nilai-nilai. Nah, nilai-nilai di sini berkaitan dengan nilai agama, sosial, moral, budaya, dan lain sebagainya.